Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar EV, terutama pada materi mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar EV ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Bisa dipimpin Mas, monggo. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik ya. Terima kasih Mas. Selanjutnya saya akan mengabsen untuk semua ya, untuk kehadiran Mas Kanwa hadir. Ya. Terus Mas Amjan hadir. Sudah hadir semua ya Pak? Kenapa Pak? Sudah hadir satu. Oke. Sistem bahan bakar di sini kita akan mempelajari mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar EV. Pada materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu sistem bahan bakar EV. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Sistem bahan bakar EV. Ya. Oke, kalau lupa Bapak akan memberikan gambaran untuk mengingat kembali ya materi sebelumnya. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem bahan bakar injeksi. Apa itu sistem bahan bakar injeksi? Adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya mengontrol elektronik bahan bakar dan campuran udara, sehingga motor pada mengurangi bakar itu akan mengontrol itu disebut untuk pengontrolnya itu pengontrol sistem bahan bakar itu menggunakan ECM atau sering disebut ECU, atau di lain mobil itu ada ECU, ada ECM. Itu hanya penama saja yang berbeda jenis-jenisnya. Untuk komponen-komponen sistem bahan bakar yang masih ingat juga udah lupa semua ya kayaknya ya apa ya terdiri ada sistem sensor, yaitu ada sensor TPS, yaitu throttle position sensor, ada juga sistem oksigen, ada sistem bahan bakar dan sebagainya. Kita masuk ke materi yang pada pertemuan kali ini saja ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa hafal atau ingat kembali ya. Kita akan membahas tentang mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar EV. Kita mulai dari biasanya kerusakan pada sistem EV itu terdapat gejala. Pada gejala sistem bahan bakar itu tergantung apa yang kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Entah itu ada gejala mesin mati atau mesin pada akselerasi ditekan itu tidak mau bertenaga atau bebas. Terus ada juga waktu start juga susah ya. Di situ ada juga kemungkinan penyebabnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya lupa ya menjelaskan ya, bahwa pada pertemuan ini kita akan menjelaskan itu ada gejala kerusakan, ada penyebab kerusakan, ada cara pemeriksaan dan cara perbaikan. Oke, setelah bisa diperhatikan ya, selanjutnya itu masih gejala ya. Gejala ada juga ada pembakaran, bahan bakar, ada juga pembakaran mesin apabila tidak hidup. Nah, contoh satu saja ya, bisa dibaca Mas atau bisa dilihat, dibaca Mas. Untuk gejala kerusakan yang ada pada pembakaran mesin tidak hidup, itu penyebabnya apa Mas?
bisa disimpulkan bahwa pada gejala pembakaran mesin tidak dapat hidup, kemungkinan injeksi yang mengalami kerusakan injektor ya. Bisa lihat ada gejala-gejala yang lain juga yang menyebabkan sistem bahan bakar itu tidak dapat bekerja secara maksimal. Oke. Sekarang ada cara pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan juga berbeda-beda, tergantung apa yang kita lihat tadi gejala kerusakan tadi. Pada gejala pompa bakar yang mengalami kerusakan, kita cukup saja yang memeriksa pompa bahan bakar saja yang kita periksa. Bisa Mas baca untuk cara pemeriksaan dalam pompa bahan bakar. Untuk Mas sebenarnya saya baca Pemeriksaan kerja pompa bahan bakar. Hubungkan terminal USB dengan USB pada set konektor. Kunci kontak pada posisi on. Kita kunci kontak pada posisi on. Memeriksa adanya tekanan di dalam selang baik dengan cara mengisir selang tersebut pada selang tekanan. Lepasnya di posisi take off. Kita kunci kontak posisi off dengan catatan apabila tidak ada tekanan. Periksa apakah ada tekanan pada konektor. Apabila tekanan baterai terus volt, periksa pompa bahan bakar dan sirkuit masang. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini untuk pemeriksaan kerja pompa bahan bakar. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan yang lain. Untuk Mas sebelahnya pemeriksaan injektor, gimana Mas? Monggo. Yang lainnya bisa didengarkan ya? Ya, Yang pertama itu pada saat mesin gunakan sound scope untuk memeriksa adanya suara operasi yang normal sesuai dengan putaran mesin. Yang kedua, apabila tidak tersedia sound scope, pemeriksaan dapat dilakukan dengan merasakan rambatan kerja injektor dengan jari. Yang ketiga, apabila tidak ada suara atau ada suara tapi tidak normal, periksa konektor rangkaian kabel injektor atau signal injeksi dari exit. Terima kasih. Tentu saja ada pemeriksaan call start injektor, ada pemeriksaan throttle, TPS, atau kartu udara. Untuk pemeriksaan itu menggunakan alat yang berbeda-beda. Tentu saja ada pemeriksaan, contoh pemeriksaan TPS. TPS itu adalah dalam proses sensor itu cara kerjanya itu menyalurkan tegangan dari baterai itu ke TPS itu sendiri. Nah, jadi untuk pemeriksaan TPS itu menggunakan multimeter. Apakah ada terdapat tegangan yang masuk ataupun yang keluar? Apabila tidak ada, pasti TPS itu mengalami kerusakan. Terus materi selanjutnya cara perbaikan. Nah, kita bisa lihat ya semuanya ya. Bagaimana yang akan kita perbaiki, kerusakan apa yang terdapat pada kendaraan tersebut bisa langsung diberikan perlakuan perbaikan. Untuk cara perbaikannya itu misal di sistem penyaluran udara sekunder kita bisa membersihkan saluran udara tersebut. Biasanya pada kendaraan itu biasanya jarak 12.000 km itu harus ada pergantian komponen. Ini bisa dilihat ya, ada contoh 5 di cara perbaikan yang lain. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat video cara pemeriksaan kerusakan pada sistem TV.
cara pemeriksaan ya bisa dilihat dari engine lampu engine, bahwasanya itu kedipan itu menandakan ada kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Nah, untuk mengetahui untuk yang sekarang sudah menggunakan yang tidak cara yang lebih baik menggunakan scanner, alat scanner. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kita bahas tentang alat scanner ini. Di sini ada ampere atau fuse-nya itu berapa ampere, berapa ampere, berapa ampere, ampere. Bisa dilihat di dalam tutup fuse ada terdapat apa ya, semacam informasi ya, di mana itu ada fuse untuk bahan bakar dan fuse yang lainnya punya kendaraan. Setelah kita melihat dan mendengarkan semua, sudah paham ya yang disampaikan, bahasa yang disampaikan. Paham nggak nih? Paham ya? Ya kita, Bapak saya memberikan sebuah lembar kerja yang nanti bisa diisi secara kelompok, bisa didiskusikan, terdiri dari 5 orang, nanti bisa diskusi. Ini Mas bisa sepertinya. Mas. Sambil dilihat video, nanti didiskusikan apa yang pemeriksaan apa, gejala apa, dan cara perbaikan seperti apa yang menurut kelompok kalian dalam video tersebut. Ya, beri waktu 5 menit ya.
cukup satu saja ya yang disampaikan teman-teman, nanti bisa dikumpulkan untuk kerjanya. Nanti bisa untuk kelompok yang lain bisa mengomentari penyampaian atau pemaparan dari hasil diskusi kelompok satu. Oke, bisa maju mas. Jadi yang pertama itu gejala pada kendaraan mesin mati setelah starter. Kemungkinan penyebab gangguan yaitu pompa bensin. Untuk pemeriksaan komponen yang pertama itu membuka terminal USB dengan FP pada cek konektor kunci kontak pada posisi on. Putar kunci kontak pada posisi on. Solusi perbaikan yaitu bersihkan pompa bahan bakar, ganti di komponen pompa. Oke, untuk kelompok yang lain bisa komentari hasil dulu mas, sebentar dulu mas. Komentari untuk dari kelompok lain. Di mana tadi penyampaian dari hasil diskusi kelompok satu. Tidak ada. Kelompok dua tidak ada komentar. Ada Pak. Mungkin untuk pemeriksaan komponennya itu bisa menghubungkan terminal B dengan FP pada cek konektor kunci kontak pada posisi on. Kemudian memeriksa adanya tekanan di dalam selang balik dengan cara memijat selang tersebut pada pengatur tekanan. Kemudian melepaskan diagnosis check off, dan yang terakhir itu putar kunci kontak posisi off. Itu untuk tambahan ya, bisa dimasukkan nanti dari kelompok 2 untuk tambahan hasil diskusinya. Terima kasih mas. Tepuk tangan ya untuk nomor 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju menyampaikan hasil diskusinya. Kita program satu cukup. Ya, bisa maju mas, bisa maju. Ada gangguan bencananya itu ada mesin berbet ya. Kemungkinan penyebabnya itu sensor TPS yang mati. Solusinya itu bisa mengganti sensor TPS pada mesin itu. Sudah mas. Dan untuk kelompok 1 bisa mengomentari jawaban dari kelompok 2. Monggo. Tambahan atau tambahan tugas. Ya, monggo mas. Ya mungkin sedikit menambahkan ya Pak, untuk dari gejalanya di sini kan tidak disebutkan kendaraan mengalami berbet ya. Ya. Nah selain dari sensor TPS itu mungkin bisa terjadi karena ada filter bensinnya sendiri, filter full pump. Nah itu biasanya ada kotoran sehingga menghambat laju aliran bensinnya sendiri. Ya, itu tambahan ya mas, bisa nanti tambahin. Terima kasih ya untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita sudah melaksanakan diskusi ya. Jadi, mungkin materinya untuk mendiagnosis kerusakan sembengkala itu cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya. Kita pertemuan langsung di bengkel saja menggunakan pakaian kerja, dan untuk trainer bisa disiapkan terlebih dahulu ya sebelum belajar nanti. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Silakan pimpin doa untuk menutup pertemuan kali ini. Monggo, salah satu. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa.
2 selesai. Ya, terima kasih Mas. Untuk kurangnya nanti hati-hati ya. Sekarang bisa menyatakan